Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 267. Ye Tianzong terkejut. Tanpa diduga, orang ini adalah agen Cui Haoyang. Di tengah kerumunan saat itu, dia melihat satu sama lain pada pandangan pertama, terutama pria berkacamata, Guo Dezang dan lainnya, semuanya mengelilingi Liu Zineng. Sejauh situasi saat ini, meski liga masih di bawah kendali Tuan Su, namun kekuatannya tidak sebaik dulu. Saya percaya bahwa ini juga keputusan yang harus dibuat oleh Tuan Tua Su malam ini setelah dia mengamatinya. Temukan seseorang yang Anda percayai untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan, atau Anda harus sepenuhnya meninggalkan liga, artinya, fondasi yang telah saya kerjakan selama bertahun-tahun tidak dapat dihancurkan seperti ini. Jelas tidak disarankan membiarkan Su Junwan memimpin. Lagi pula, orang-orang bersuara lembut dan kurang mampu dalam hal kemampuan, jadi mereka perlu merekrut seseorang untuk membantu mereka. Tepat pada waktunya, dengan kemunculan Ye Tianzong, dia menemukan jalan keluar untuk kesedihan dan kebingungan Tuan Su. Jadi, pada awalnya, semua jenis paksaan dan godaan lelaki tua itu sebenarnya adalah alasan, dan itu mungkin ide terakhir untuk membiarkan Ye Tianzong mengatakan bahwa dia membantu secara rahasia. Saya harus mengatakan bahwa Jiang masih tua dan panas, dan tata letak Tuan Su sangat teliti. Sebelum dia menyadarinya, Ye Tianzong secara otomatis melompat ke lubang besar ini. Meskipun saya tidak kehilangan banyak untuk diri saya sendiri, saya selalu merasa seperti ditipu. Adapun pria berkacamata, dia mungkin yang memimpin. Lagi pula, posisi presiden aliansi ini sangat menarik. Saya percaya bahwa semua orang di tempat kejadian berharap mendapatkan posisi ini. Hanya saja Cui Haoyang bukanlah lampu hemat bahan bakar, meskipun direkomendasikan oleh semua orang, dia tahu betul bahwa itu bukan gilirannya. Dan sebagai calon, dia hanya melalui formalitas dan formalitas. Kalau tidak, pria berkacamata itu tidak akan mengepung Liu Zineng dengan erat. Jadi, bergabunglah jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Di antara presiden dan wakil presiden, dia dengan tegas memilih wakil presiden. Kesimpulan. Ye Tianzong telah sampai pada kesimpulan bahwa Liu Zineng dan pria berkacamata harus bersama. Mereka berdua harus bekerja sama, membawa Su Junwan keluar dari tengah, dan berhasil mendapatkan posisi presiden liga. Anggota yang datang ke pertemuan malam ini hanyalah sebagian kecil, dan banyak orang untuk sementara tidak bisa datang karena berbagai alasan. Namun, kesetiaan mereka bisa dipelajari, asalkan siapa yang akhirnya bisa meraih kemenangan liga, maka mereka akan sepenuhnya mematuhi pihak lain. Orang tua, kamu memainkan catur ini dengan sangat dalam. Selama pertandingan antara kedua belah pihak, Ye Tianzong bergerak ke sisi lelaki tua itu dengan langkah kecil, dan berkata dengan suara rendah, Anda seharusnya tahu bahwa Liu Zineng memiliki dua pikiran. Selain itu, secara pribadi, dia membuat langkah besar untuk menyatukan orang lain. Anggota, rapat pemilu malam ini, di permukaan, sepertinya perubahan lama dan baru, tapi nyatanya hampir memaksa istanakan. Anda datang kepada saya, berharap untuk mematahkan pola ini, Anda. Hahaha. Mendengar ini, Pak Tua Su tidak bisa menahan tawa, melihat kelompok pemain di bawah, dia tahu itu dengan baik. Tanpa sadar menepuk bahu Ye Tianzong, dan berkata tanpa daya, Tianzong, kamu adalah orang yang pintar, mari kita lihat tanpa mengatakannya. Kamu tahu situasi saat ini, jadi jelas tidak realistis bagi Waner untuk membalikkan keadaan. Dan unta kurusku lebih besar dari seekor kuda. Faktanya, dengan kekuatanku, aku bisa melawan orang-orang ini, tapi beberapa loyalisku belum kembali, jadi aku hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya dan menemukan seseorang yang menurutku bisa menstabilkan situasinya. Orang-orang muda datang untuk membantu, dan orang ini adalah Anda. Dan sekarang kamu tidak punya jalan keluar lain, karena kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mengecewakanku. Selain itu, untuk mengungkapkan ketulusan saya, Anda harus membantu cucu saya memenangkan posisi presiden malam ini. Setelah terus mengontrol presiden liga, saya punya pengaturan lain untuk tindak lanjutnya. Memang benar. Dan untuk mengungkapkan ketulusan saya kepada Anda, saya dapat memberitahu Anda sebuah berita, yaitu Liu Zineng ini, Anda tidak boleh membiarkan dia menjadi presiden, jika tidak maka akan menjadi penghalang bagi rencana Anda. Petik 2. Dengar sini. Ye Tianzong sedikit bingung. Orang tua ini, obat apa yang dijual di labu tersebut? Bahkan jika Liu Zineng pada akhirnya menjadi presiden, itu hanya akan mempengaruhi keluarga Su dan Su Junwan, dan tidak ada hubungannya dengan dia.
Meskipun dia masih belum tahu seberapa mampu Liu Zineng, selama dia mengerahkan kekuatannya, akan sangat mudah untuk menjatuhkan lawannya. Namun, sejujurnya, motivasi Ye Tianzong saat ini tidak cukup, lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan kepentingannya sendiri, dan istrinya Ren Yurou, yang berada di sampingnya, tampaknya cukup kritis terhadap hal ini. Dia masih sangat khawatir sampai sekarang. Terutama mengkhawatirkan hari esok. Ren Yurou akan sepenuhnya menyerahkan nasibnya sendiri. Sulit bagi saya untuk membayangkan konsekuensi mengerikan apa yang akan saya derita besok jika saya memperlakukannya seperti ini hari ini. Orang tua, meskipun aku berjanji padamu, jangan menganggapnya sebagai modal. Sejujurnya, saya percaya pada karakter Nona Su, dan saya menghormati Anda. Tetapi, Grup Zongheng, Perserikatan Chaebol. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan 2 peluru berat, yang membuat Ye Tianzong tertegun sejenak. Pada saat itu, dia berdiri di sana dengan linglung, memandang ke sisi lain dengan bodoh. Dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi melihat ke sisi lain dengan sabar. Sepertinya lelaki tua ini memiliki permainan catur lain di belakang punggungnya. Tianzong, karena saya dapat menyelidiki hubungan antara Anda dan istri Anda hanya dalam nama saja, saya juga dapat menyelidiki hal-hal yang Anda lakukan secara pribadi. Ini adalah keuntungan dari aliansi kami. Kami memiliki semua jenis bakat. Selama saya ingin tahu, saya pasti akan mengumpulkan informasi untukku. Tentu saja, jangan salah paham, kita masih berteman secara keseluruhan, jadi aku hanya mengatakan bahwa jika kamu membantuku, kamu membantu dirimu sendiri, terutama karena, Liu Zineng ini, dari pengamatan saya, seharusnya menjadi anggota persekutuan Chaebol, dan dia bermaksud untuk mengabdi pada persekutuan Chaebol dengan menjatuhkan presiden persekutuan aliansi. Saya yakin ini akan menjadi pukulan yang sangat kuat bagi grup Zongheng Anda, benarkan? Persetan. Ye Tianzong hampir tidak bisa menahan omelannya. Tidak menyadari bahwa Liu Zineng ini bersekongkol dengan serikat Chaebol. Dia tidak punya alasan untuk meragukan keaslian perkataan Tuan Su, dan tidak perlu mengarang kebohongan seperti itu untuk memenangkan hatinya. Terlebih lagi, karena dia tahu bahwa grup Zongheng adalah miliknya, maka kejadian sebelum dan sesudahnya dapat dihubungkan secara seri. Pada kasus ini, itu tidak boleh membiarkan Liu Zineng berhasil. Meski bukan karena Su Junwan, setidaknya Guild Chaebol tidak bisa berhasil. Sebab, pantauan malam ini, aliansi memang punya pengaruh yang kuat, jika posisi ketua dicopot memang soal untung lebih besar daripada untung. Baiklah, jangan khawatir, Tuan Su, saya pasti akan melakukan yang terbaik dalam hal ini. Namun, tidak peduli apakah itu grup Zongheng atau persekutuan Chaebol, saya merahasiakan informasi ini. Apakah sistem intelijen Anda begitu kuat? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Tuan Su tahu segalanya. Dia sangat jelas tentang tujuan perkataan pihak lain. Bagaimanapun, dia masih perlu bergantung pada pihak lain sekarang, jadi dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke, setelah malam ini selesai, saya akan memperkenalkan Anda badan intelijen, saya dapat memberi Anda apapun yang Anda inginkan. Namun, Presiden adalah cucu saya. Anda harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain untuk melakukan apapun. Aturan kami tidak dapat dilanggar begitu saja." Haha. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Di sini, setelah keduanya sepakat, itu dianggap sebagai kesatuan front yang utuh. Melihat mereka berdua mengobrol dan tertawa bahagia, Su Junwan merasa aneh, namun ia tidak bisa berkata banyak. Bahkan ia sangat terganggu. Melihat kedua kandidat tersebut, ia tidak memiliki rasa percaya diri sedikit pun, mungkinkah ia yang menjadi kandidat presiden. Suatu kali, dia tidak mau mengambil alih. Tapi sekarang, demi kakeknya dan keluarga Su, dia masih rela berjuang sampai mati. Lagi pula, menurut kata-kata Ye Tianzong, dia hanya perlu membuat keputusan akhir tentang masalah-masalah besar, dan menyerahkan semua masalah sepele lainnya kepada Ye Tianzong untuk mengaturnya. Aku sudah lama mengenalnya, tapi perasaan yang dia berikan padaku cukup menenangkan pikiran, setidaknya karakter orang ini baik-baik saja. Melihat cara dia dan kakeknya mengobrol dengan gembira sekarang, saya tidak tahu kesepakatan seperti apa yang mereka capai secara pribadi. Adapun Ren Yurou, dia menyaksikan dengan mata dingin. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Su dan Su Junwan, dia memiliki perasaan yang rumit terhadap Ye Tianzong sekarang. Keduanya kontradiktif dan kusut. Terkadang, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia bisa bermain apapun yang dia mau, bagaimanapun, dia tidak berdaya. Setelah masalah malam ini selesai, dia harus menemukan cara untuk menyesuaikan lawannya, dan dia tidak boleh membiarkan dia terus bermain-main seperti ini.
Kemudian, debu mengendap. Ketiga kandidat tersebut adalah Su Junwan, Liu Zineng, dan pria berkacamata yang mewakili Cui Haoyang. Setelah dikonfirmasi oleh Tuan Su, nama orang ini adalah Song Dei. Dia adalah sekretaris pribadi Cui Haoyang. Kelompoknya, terlebih lagi, harus berurusan dengan hubungan pribadinya. Nyatanya, Ye Tianzong sudah mempertimbangkannya. Adapun Liu Zi, tidak masalah untuk berhadapan langsung, Su Junwan tidak bisa, tapi dia bisa membantu. Namun, bagaimanapun, ketiga kandidat mungkin akan dirugikan jika Song Dei dan Liu Zineng diizinkan untuk mengepung Su Junwan bersama. Hampir tidak mungkin membiarkan Cui Haoyang melepaskannya, jadi terobosan Song Dei ini adalah Cui Beibei. Gadis kecil ini harus berbeda dari ayahnya, dia memiliki kepribadian yang lugas dan tidak memiliki banyak liku-liku. Satu adalah satu dan yang lainnya adalah dua. Saya percaya bahwa Cui Haoyang dan Song Dei harus memiliki keberatan. Kemudian, ketiga kandidat semuanya berdiri di atas panggung secara serempak. Sebagai presiden lama, Tuan Su bertindak sebagai pembawa acara, berdiri di tengah, memegang mikrofon. Dan sekelompok anggota di bawah panggung memilih 10 anggota tertua sebagai juri, duduk di bawah, dan menilai ketiga kandidat kapan saja. Sedangkan yang lainnya, mereka bersorak dan bersorak. Beberapa, termasuk saudara Hu dan pria botak dari Heihumen, Guo Dezhang dari Changye Medical Group, dan Menteri Lan dari Bank Pertanian Tiongkok. Adapun Ren Yurou, dia mengatur untuk duduk di kursi kosong di atas panggung, sementara Ye Tianzong berdiri di belakang Su Junwan, siap keluar untuk membantu kapan saja. Bab 268. Semuanya. Menurut proses pemilihan reguler aliansi kami, ini terutama dibagi menjadi 3 aspek. Pertama, internal processing, yaitu setelah personel internal menghadapi masalah dalam pekerjaan atau kehidupannya, sebagai presiden, mereka dapat menanganinya dengan cepat dan efisien. 3 kandidat akan menyelesaikannya satu persatu. Sekarang anggota berikut mereka semua memiliki pertanyaan sendiri, setelah beberapa saat, kami akan memilihnya secara acak, dan kemudian menyerahkannya kepada 10 juri di bawah untuk dinilai. Dengar sini. Ye Tianzong terkejut. Saya berani mengatakan bahwa pemilihan ketua dilakukan dengan proses ini. Menghadapi krisis dan konflik di antara staf internal memang terdengar seperti rencana untuk menguji seseorang yang menjadi ketua. Setelah mendengarnya, semua orang bertepuk tangan. Segera setelah itu, ketiga kandidat berdiri di depan secara bersamaan. Oke. Aturan proses pertama sudah saya umumkan. Selanjutnya, kita akan memilih secara acak pertanyaan yang sedang dihadapi seorang anggota, dan memberikannya kepada 3 kandidat untuk dijawab, lalu memberikannya kepada 10 juri untuk dinilai. Berharap semua hakim dapat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, keadilan dan keadilan untuk menilai dengan jujur, dan jika ada kesalahan atau keberpihakan, maka sebagai presiden lama, saya pasti tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Ini mengetuk. Faktanya, Ye Tianzong mengetahuinya dengan sangat baik. Meskipun Su masih menjadi presiden, kendali keseluruhannya atas liga terus menurun dari hari ke hari. Khususnya, di antara semua anggota yang hadir malam ini, sangat sedikit yang setia kepadanya, dan kebanyakan dari mereka berpihak pada Liu Zineng. Oleh karena itu, meski 10 hakim di bawah ini adalah yang tertua, tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan ikut campur. Pencegahan tegas yang dilakukan saat ini juga untuk menunjukkan kewibawaannya. Mendengar. 10 hakim mengangguk dan setuju. Adapun penonton lainnya, meskipun mereka semua berharap Liu Zineng akan menang, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap presiden lama. Sementara pengenalan di lapangan berjalan lancar, Menteri Lan, yang memperhatikan situasi sulit, sudah bergerak di depan Mo Tiandao dalam langkah kecil. Baru saja Mo Tiandao melangkah maju untuk mengambil alih masalah berurusan dengan harimau hitam untuk Ye Tianzong, dia masih dapat mengingatnya dengan jelas. Dalam hatinya, sangat jelas terlihat bahwa Ye Tianzong, yang memiliki kartu hitam, memiliki status yang sangat penting. Namun, awalnya dia mengira hanya dia yang tahu tentang masalah ini, namun kini Mo Tiandao tiba-tiba turun tangan, yang membuatnya harus memikirkannya. Pendeknya, dia bertekad dalam hatinya, saya pasti akan mengikuti Ye Tianzong sampai mati. Setidaknya, meskipun saya tidak berteman dengannya, saya pasti tidak bisa menjadi musuh. Yang disebut, mengenal diri sendiri dan musuh, bisa menang di semua pertempuran. Setelah sampai ke sisi Mo Tiandao, dia dengan ringan menamparkan Mo Tiandao dengan sikunya, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, Tuan Tiandao, halo, saya seorang dari Bank Petani. Aku tahu milikmu. Melihat Menteri Lan di sebelahnya, meskipun mereka berdua tidak banyak berhubungan satu sama lain,
setidaknya mereka adalah anggota aliansi, dan mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia tidak memiliki kesan mendalam tentang pihak lain, tidak baik atau buruk, tetapi dia tidak melawan. Oleh karena itu, sebelum pihak lain sempat selesai berbicara, Mo Tiandao mengangguk sedikit dan berkata dengan ramah, "Anda adalah Menteri Perdagangan Bank Pertanian Tiongkok, tetapi sepertinya kami tidak memiliki banyak kontak satu sama lain sebelumnya. Meskipun kita berdua adalah anggota liga tapi saya adalah anggota masyarakat, dan Anda adalah orang terhormat dengan kepala dan wajah, dan Anda datang untuk mengobrol dengan saya, yang artinya hanya ada satu alasan, Tuan Ye." Menteri Lan tidak merahasiakan tujuannya, tetapi, bagaimanapun juga, situasinya sekarang sangat rumit, dan Menteri Lan tidak ingin menimbulkan komplikasi apapun, jadi dia merendahkan suaranya sebanyak mungkin, dan berkata dengan suara rendah, "Saya dapat melihat bahwa Anda baru saja membela Tuan Ye. Meskipun saya tidak tahu situasi spesifiknya, saya pribadi sangat mengagumi Tuan Ye, dan saya bahkan ingin mengikutinya. Sekarang, situasi yang jelas adalah Wakil Presiden Liu dan Song Dei ini berada di grup yang sama, dan Tuan Ye mewakili Nona Su Junwan, jadi mungkin kita berdua harus berdiri bersama." Oh. Awalnya, Mo Tiandao tidak peduli dengan kemunculan Menteri Lan yang tiba-tiba, mungkin itu hanya percakapan biasa antar anggota. Tapi, siapa tahu, jika Menteri Lan tidak mengatakan apa-apa, dia akan mencapai titik vitalnya sendiri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu penting. Bagaimanapun, Ye Tianzong saat ini adalah pedang bermata dua baginya. Jika Anda menggunakannya dengan baik, Anda tidak hanya akan dapat berumah tangga, tetapi Anda bahkan dapat memperbaiki situasi Anda saat ini ke tingkat yang lebih tinggi. Namun jika tidak ditangani dengan baik maka akan terjatuh ke dalam jurang, bahkan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati dengan masalah Ye Tianzong. Menteri Lan, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tuan Ye dan saya sebenarnya tidak memiliki banyak hubungan. Itu hanya karena saya memiliki beberapa konflik dengan Gerbang Harimau Hitam. Oleh karena itu, ketika saya melihat Tuan Ye dan Gerbang Harimau Hitam berselisih, saya secara naluriah. Hahaha. Melihat Mo Tiandao masih bergerak-gerak, jelas tidak mau mengungkapkan kebenarannya, Menteri Lan segera tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan tenang, "Baiklah, Tuan Tiandao, kami berdua tidak berbicara diam-diam. Saya melakukannya karena sebelumnya, di dalam bank, ketika saya melihat kekuatan Tuan Ye, saya memutuskan bahwa dia bukanlah orang biasa. Jadi, ingin mengikutinya. Adapun pihak Anda, meskipun saya tidak tahu situasinya, saya dapat yakin bahwa Tuan Ye telah membersihkan harimau hitam, dan sekarang pihak lain tidak tahu harus berbuat apa, dan masih datang untuk membuat masalah. Dan alasan kenapa kamu berdiri pasti karena kamu telah menderita kerugian dari Tuan Ye sebelum kamu tahu bagaimana cara berbalik, bukan? Memang itulah faktanya. Ketika dia bertemu dengan pihak lain dan datang ke klub malam, dia percaya diri. Tapi setelah melihat kekuatan menakutkan Ye Tianzong, dia langsung menundukkan kepalanya dan menyerah. Awalnya, Mo Tiandao tidak ingin menimbulkan masalah tambahan, tetapi sekarang dengan semakin mendalamnya percakapan dengan Menteri Lan, khususnya, dia hanya tahu bahwa Ye Tianzong hebat, tetapi sekarang, dia dapat menaklukkan seorang eksekutif senior di sistem perbankan, maka Ye Tianzong ini, sungguh tak terduga. Bukankah orang seperti itu pantas untuk diikuti? Terlebih lagi, apalagi Menteri Lan sekarang berinisiatif untuk menunjukkan kasih sayang kepadanya, jika dia terus berjuang, itu akan terkesan terlalu munafik. Jadi, setelah beberapa penimbangan, Mo Tiandao memutuskan untuk tidak mengelak lagi, tetapi untuk lebih dekat dengan pihak lain, mengangguk dan berkata, "Ya, Menteri Lan, itu benar. Saya telah menderita dari Tuan Ye sebelumnya, jadi, saya pendapat. Apakah itu Gerbang Harimau Hitam atau Liu Zineng, mereka mencari kematian sendiri. Menurut pendapat saya, posisi Presiden Liga harus menjadi milik Mes Su dan Mer Ye ada di belakangnya. Jika kita mau untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan, maka Anda perlu lebih banyak membantu. Namun, saya menontonnya untuk waktu yang lama, dan sepertinya tidak ada ruang bagi kami untuk bermain." Disinilah Mo Tiandao lebih melankolis. Sebagai perbandingan, pikiran Menteri Lan lebih teliti, dan dia sudah melihatnya. Namun, saya khawatir saya sendirian, lemah, dan perlu mencari bantuan. Maka Mo Tiandao adalah kandidat yang paling cocok, di antara para anggota, kualifikasinya tidak cukup. Tapi kalau dilihat dari segi status sosial, pasti punya hak bicara yang cukup. Kita tidak perlu berbuat banyak. Lawan saja mereka. Meskipun sebagian besar orang di tempat kejadian mendukung Liu Zineng, mereka semua dibandingkan dengan anggota senior.
Anggota muda seperti Anda dan saya setidaknya dapat mengangkat tangan dan memberikan efek jera tertentu. Setelah beberapa saat, selama mereka merumuskan, adalah apa yang kami keberatan, selama Tuan Ye perlu melakukan sesuatu, maka kami akan berusaha keras untuk menyelesaikannya. Mendengar kata-kata Menteri Lan, mata Mo Tiandao langsung berbinar. Jika dia tidak takut menarik perhatian orang lain, dia akan langsung memujinya. Dia segera mengangguk tanpa komitmen dan berkata, itu bagus. Saya telah memikirkan tentang bagaimana membantu Tuan Ye. Meskipun saya percaya pada kemampuannya, saya pikir itu kurang lebih menarik untuk membuat kesan yang baik padanya. Sekarang saya setuju dengan konsep yang diusulkan. Pada saat itu, saya akan memulainya, dan Anda akan datang ke samping untuk menggemakannya. Singkatnya, kami akan melawan Liu Zineng, dan ikuti saja langkah Tuan Ye. Tidak masalah. Sekarang, setelah Tuan Su mengatakan ini, semua hadirin setuju. Dan Song Dei bertanggung jawab menggantikan Cui Haoyang, bahkan perannya saat ini adalah membantu Liu Zineng akhirnya mendapatkan posisi presiden. Dan Liu Zineng telah lama mendambakan posisi presiden, jadi dia secara pribadi mengenakan pakaiannya, dan dia yakin akan mudah berurusan dengan pemula seperti Su Junwan. Namun, dia tetap tidak meremehkan musuh. Karena, dia memilih untuk membantu. Presiden, di sini, saya dengan sungguh-sungguh mengundang Tuan Ye Tianzong Ye untuk menjadi asisten saya. Sebentar lagi, dia dan aku akan menyelesaikan beberapa tautan untuk mencalonkan diri sebagai ketua bersama. Dan ini juga sesuai dengan aturan mekanisme pemilukan. Sekarang, Su Junwan akhirnya membuka mulutnya dan mengundang Ye Tianzong untuk membantu. Tidak ada yang terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, Tuan Su berencana membiarkan Ye Tianzong langsung menjabat sebagai presiden aliansi sebelumnya. Meskipun dia memiliki beberapa konflik dengan Sekte Macan Hitam sebelumnya, dan Sekte Hidup dan Mati Mo Tiandao datang untuk membantu, tetapi bagaimanapun juga, dia belum secara pribadi menyaksikan kekuatannya, jadi dalam kesan semua orang, dia adalah badut, orang yang tidak berarti. Minta dia untuk keluar dan membantu. Mungkinkah membalikkan keadaan? Di depan Liu Zineng, sebenarnya tidak ada ketegangan tentang posisi presiden. Sekarang, mengikuti kata-kata Su Junwan, setelah Ye Tianzong bertukar kata singkat dengan Ren Yurou, dia berjalan ke tengah panggung, menganggukkan kepalanya, dan berdiri di samping Su Junwan dengan sikap yang pantas, dan memberi isyarat bersorak padanya. Lihatlah ke bawah lapangan. Dia tiba-tiba melihat bahwa Menteri Lan tanpa sadar berdiri bersama Mo Tiandao. Kedua orang ini agak menarik. Meskipun Ye Tianzong tidak mengetahui tujuan mereka, keduanya harus diyakinkan olehnya. Mungkinkah mereka masih ingin melakukan beberapa gerakan selama proses tersebut? Tidak tahu, dan tidak peduli. Oke, sekarang ketiga kandidat sudah siap. Selanjutnya, saya akan memilih secara acak seorang anggota dari penonton, dan kemudian datang untuk membantunya menyelesaikan konflik saat ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.